Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa beribadah meskipun secara online. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang omnipresence, Allah yang maha hadir, Allah yang akan hadir di tempat Bapak Ibu berada. Di sini juga bersama dengan saya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Allah kita yang besar, yang baik. Mari kita masuk hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat Allah ada kenyamanan, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada sukacita, ada jaminan keselamatan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Tuhan, pagi hari ini kami berada di tempat kami masing-masing. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh apapun, oleh sekat apapun. Kami mau percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Dan pagi hari ini kami mau arahkan hati kami Tuhan, menyembah Engkau Allah yang besar, Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menyertai kami sepanjang hidup kami, Allah yang memagari kami dengan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh
sembah dan kami mau berikan penyembahan kami pagi hari ini yang terbaik Tuhan bagi Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Meskipun musuh di depan
sembuh memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu yang
terima kasih karunia-Mu Tuhan, dengan darah anak domba untuk menerima rahmat dan mendapatkan kasih karunia, supaya kami memperoleh pertolongan kami pada waktunya. Kami percayakan kuasa salib-Mu Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Tuhan, di sekitar kami banyak kabar menakutkan, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami, roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kami mau percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari semua ketakutan-ketakutan kami, dari semua kabar yang menakutkan. Kami mau letakkan semua ketakutan kami di bawah kaki-Mu. Tuhan, berfirman-Lah. Pagi hari ini kami siap mendengarkan. Biarlah Engkau Tuhan yang meneduhkan setiap badai di dalam hidup kami. Badai ketakutan, badai yang bergejolak, Engkau yang menghardiknya Tuhan. Diam dan tenang, dan biar firman-Mu itu berbicara dalam hidup setiap kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan menangkap sesuatu dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Halo, shalom saudara, selamat pagi. Gimana kabar saudara? Kabar saudara baik-baik ya? Saya berdoa sungguh saudara sehat, saudara baik-baik, saudara dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini saudara sudah memuji menyembah Tuhan tadi. Saya percaya meskipun saudara di rumah masing-masing, saudara tetap semangat, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Ya, hari ini kita memuji Tuhan di hari Minggu yang luar biasa. Saudara, sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya saudara. Siapkan hati pikiran saudara, fokuskan diri saudara kepada Tuhan. Kita akan melihat kesetiaan Tuhan luar biasa. Mari saudara, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, ini pagi yang luar biasa. Kami bisa menikmati dan kami merasakan penyertaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, tidak ada satu detik pun tanpa penyertaan Tuhan. Hidup kami selalu di dalam pimpinan, penyertaan, anugerah. Itu sebabnya kami merasakan kesetiaan Tuhan yang begitu besar. Tuhan, sekalipun kami sedang mungkin tidak mengalami tantangan dalam kesehatan, mungkin juga kami mengalami tantangan di dalam ekonomi, kami percaya segala sesuatunya bahwa Engkau adalah harta yang paling berharga, Engkau adalah sumber kesehatan kami, sumber kekuatan kami, sehingga kami mampu menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Tuhan, di pagi yang luar biasa, sampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu untuk setiap kami semua. Kami jemaat-Mu siap mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati Tuhan pada pagi
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketemu lagi kita di ibadah online ini ya. Karena kita nggak bisa ibadah offline, tidak bisa ibadah onsite di tempat. Jadi sampai kapan? Saya masih belum tahu, saudara. Tapi nggak apa-apa ya saudara ya. Kondisi begini memang lagi tinggi ya. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya, kita gereja Tuhan taat, kita gereja Tuhan sama-sama sepakat untuk memerangi COVID ini, ya kita tetap taat dengan protokol kesehatan. Saya percaya semuanya akan menjadi baik, saudara. Yaitu sebabnya mari kita bekerja sama dengan pemerintah, bantu untuk kita memutuskan mata rantai COVID ini. Amin, saudara ya. Saudara yang belum divaksin, saran saya vaksin ya, supaya segera tugas dari pemerintah selesai dan kita semua bisa berjalan kembali dengan lancar. Ya, semua tidak ada lagi pembatasan sosial ya saudara ya, tidak ada lagi lockdown. Bisa percaya semuanya ini akan dalam anugerah Tuhan, dalam pengaturan Tuhan yang terjadi. Ya saudara, saya sebetulnya baru selesai dari isolasi mandiri saya, ya bisa bersama dengan istri. Ya puji Tuhan, ya semuanya baik. Tapi saudara, yang ingin saya saksikan saat ini bersama dengan saudara adalah saya melihat bahwa kesetiaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya saksikan, kita buka satu firman dulu, ya saudara ya. Kita buka di dalam Mazmur 103. Mazmur nomor 103 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara ya. Mazmur 103 ayat 17, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara, kesetiaan Tuhan itu Alkitab berkata dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari segala musim, baik musim yang enak maupun yang tidak enak, tetap kita bisa merasakan kasih setia Tuhan. Pak, faktanya saat ini saya sakit. Apakah saya bisa merasakan kasih setia Tuhan? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung hati saudara dengan Tuhan gimana. Kalau saudara mengerti arti hidup kita, saudara akan mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan izinkan saudara sakit, artinya saudara harus ngerti juga. Kalau emang belum waktunya aku selesai di dunia, aku pasti Tuhan berikan kesembuhan. Gitu. Nah saudara juga harus ngerti dalam kondisi sakit pun, bisa nggak kita memuliakan Tuhan? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Gimana caranya? Saudara bisa memuji, saudara bisa bersyukur dengan keadaan yang ada. Saya mau cerita kepada saudara ya. Memang saat-saat begini saudara, apalagi kalau kita mengalami sakit COVID ya saudara, itu tuh nggak enak. Saya kurang lebih 2 minggu ya, awal-awal saya kena gitu ya, saudara, itu bawaannya pusingnya minta ampun. Saya ngerasain betul-betul nih kepala kayak mau pecah saudara. Bahkan waktu saya megang sendiri sih nggak terlalu panas ya, tapi kalau orang yang pegang tuh bisa panas saudara. Kenapa saya bisa tahu gitu? Karena ketika istri saya sakit juga, panas saudara, dia ngalami nggak bisa tidur, dia meriang gitu. Saudara tahu, saya pegang loh, kepalanya saya pegang, saya seperti kesetrum saudara. Terus kayak panas benar gitu. Kayak saya pegang tuh ada sengatan listrik saudara. Panas benar. Itu benar-benar kalau saya pegang terus tangan saya tuh bisa panas gitu. Dan saudara tahu itu mau makan mau apa tuh nggak enak saudara. Kita mau makan ya, makanan enak sendiri ya, ketika sampai mulut saya ngerasa tuh pahit semua dan aduh ya ampun, nih makanan kok rasanya kok begini sih, kok nggak ada rasanya sama sekali. Dan saya ngerasain kayak kok cuman asinnya pun asin aneh gitu loh saudara. Terus pahit, waduh benar-benar kayak pengen nggak mau makan saudara. Sempat satu kali ya, saya makan tuh sambil nangis saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, aku sehat, aku bilang. Aku sehat. Aku nggak bisa sakit. Aku sehat. Aku mau makan. Aduh saudara, nggak enak benar-benar. Tapi karena saya tahu saya harus sehat dan saya sehat, saya harus makan obat, saya harus makan. Jadi enak nggak enak tuh saya makan. Saya telan itu makanan. Meskipun ya dari makanan seberapa yang disediakan itu tuh saya nggak habis. Saya biasanya kalau makan nggak pernah nggak habis. Pasti saya habis. Tapi saat itu tuh mau habis tuh kayaknya gimana gitu. Gak bisa saudara. Akhirnya saya makan saudara separuh saudara. Yang penting saya bisa makan obat gitu. Saya makan
sambil nangis itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku sehat. Aku nggak boleh sakit. Aku sehat. Aku tahu kan aku masih punya banyak tugas yang harus aku selesaikan. Aku harus sehat. Saudara, itu yang membuat saya sebetulnya ya saudara, saat ini saya bisa ada dan saya bisa sehat. Tapi kalau kita udah kehilangan pengharapan, Alkitab juga berkata semangat yang patah tuh mengeringkan tulang. Ya. Orang kalau udah nggak punya semangat lagi, dia akan semakin hari semakin drop dan drop. Tapi saya bilang, saya sehat. Nah, kalau saudara saat ini mungkin sedang mengalami tantangan kesehatan seperti saya sekian waktu lalu, saudara coba jangan saudara malah aduh ya begini ya. Saudara jangan. Tapi saudara harus berkata bahwa aku nggak boleh sakit dan aku tidak sakit. Aku sudah sembuh. Aku sehat. Saudara harus katakan itu. Dan saudara harus punya keinginan bahwa saudara mesti lihat bahwa masih banyak hal yang saudara harus selesaikan di dunia ini. Makanya kalau saudara ngerti tujuan saudara di dunia, kita hidup untuk apa? Saudara pasti ngerti bahwa kita ini pasti diberikan kemampuan sama Tuhan. Kalau belum waktunya pulang, saudara jangan minta pulang. Amin. Ya, kalau belum waktunya saudara selesaikan bagian saudara. Sebab saya percaya ya di dunia ini zaman-zaman di mana penuaian akan datang dan segera datang. Karena ketika dunia sedang bingung, gereja lah harus menjadi jawaban. Gereja harus menjadi jalan keluar. Saudara, saya bisa merasakan kesetiaan Tuhan. Awal-awal saya sakit saudara, saya malah berpikir, di mana ya teman-teman saya ya? Ketika mereka butuh, mereka kontak saya. Tapi giliran saya begini, saya kok nggak ada orang yang perhatian sama saya. Saya pernah berpikir gitu saudara. Itu benar-benar di tengah-tengah saya pusing, frustasi, dan saudara tahu ya, kalau orang sakit gitu yang paling perlu itu apa sebenarnya saudara? Makanan saudara. Makanan, karena kita mau keluar, kita sendiri sedang terinfeksi virus begini. Kita keluar malah jadi ngerusak orang lain, bisa kena kan saudara ya. Yang ngirimin makanan siapa? Yang beliin obat siapa? Saudara, makanya kalau saudara masih ada orang yang perhatiin saudara ya, saudara masih ada orang yang mondar-mandir beliin makanan, orang yang ngirimin makanan, saudara tuh benar-benar bersyukur. Saudara, saya tuh sempat loh, di dalam pikiran saya pernah loh, waktu saat itu hari-hari keberapa gitu ya, saat-saat saya benar kayaknya aduh Tuhan, gimana nih kondisi begini, kok nggak ada yang perhatiin ya? Masa saya dituntut untuk memperhatikan orang, saya sendiri nggak ada yang perhatikan gitu. Kalau WA, telepon, banyak saudara, tapi cuma tanya kabar ini, saya malah tambah pusing. Telepon, ring, aduh, saya mau ngangkat, kepala saya lagi begini, udah dah. Saya sematiin tuh handphone. Saudara, saya melihat ya saudara, benar di saat-saat begitu, di saat saya protes, makin gak ada berkat saudara. Ujung-ujungnya apa? Saya tuh semakin kayaknya, aduh, hati tuh gak enak banget. Mau ngapa-ngapain tuh malas. Badan mau gerak tuh malas saudara. Mau bangun apa. Tapi ketika saya dapetin firman ini ya, bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, saya merenung bahwa berarti di tengah tidak ada orang yang setia, di tengah tidak ada orang yang memperhatikan saudara, Tuhan memperhatikan sebab Dia setia. Saudara, lihat sebentar ya, di Mazmur lagi ya saudara. Di Mazmur 138 ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Alkitab bilang begini. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara, pemazmur ini berkata bahwa Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Tuhan yang menyembuhkan aku. Kalau saudara sedang mengalami tantangan dalam hidup saudara, Tuhan yang sedang menyembuhkan saudara. Tuhan yang sedang mengerjakannya di dalam saudara. Saudara, di tengah saya sakit, di tengah saya bingung, di tengah saya menggerutu, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, nggak akan dapat apa-apa saudara. Tapi ketika mata kita beralih dan melihat kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan begitu indah dan baik, merenungkan hari-hari yang lalu, di masa-masa di mana Tuhan tolong kita, di masa-masa di mana Tuhan sertai kita, saya jadi makin mengerti bahwa hari ini harusnya saya bersyukur sekalipun saya sakit. Tuhan cuma bilang, aku tuh gak pernah tinggalkan kamu,
kasih setiaku tuh selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ketika saya semakin merenungkan firman, mata saya tidak lagi melihat kepada kepedulian manusia. Mata saya tidak lagi melihat kepada keadaan situasi yang saya rasakan. Tapi mata saya itu beralih kepada firman yang saya baca. Itu sebabnya saudara, ketika kondisi seperti ini, saudara harus balik kepada firman. Balik kepada apa yang Tuhan mau. Nanti Tuhan buka dari firman ini. Tuhan mengingatkan kembali banyak hal di mana Tuhan sudah kerjakan segala kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu saya rasakan, saudara. Dan saya bisa mengingat semua kebaikan Tuhan. Dan di situ hati saya mulai bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau juga setia dalam hidupku. Kau menyelesaikannya bagiku. Segala yang kurasakan saat ini, Kau menyelesaikannya. Sebab kasih setiamu dan perbuatanmu ajaib dalam hidupku. Amin, saudara. Saudara, saat ini saya cuma mau bilang, betul-betul Tuhan yang setia. Manusia nggak setia, saudara. Manusia bisa ketika dia mengalami kebutuhan, dia dapatkan sesuatu, tapi dia juga bisa lupa dengan sesuatu yang sudah dia terima sebelumnya. Tapi Tuhan tidak pernah begitu. Tuhan selalu mengingatkan akan kasih setianya. Tuhan akan selalu tersedia dengan kasih setianya kepada setiap kita. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan mengajari kita sesuatu dari sakit ini, sebetulnya Tuhan pingin mata dan hati kita kembali tertuju kepada Dia. Saya berdoa saudara, dengan kondisi saat ini, betul-betul hidup kita, hidup saudara dan saya kembali tertuju kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa sungguh mata dan pikiran kita, hati kita fokus kembali melihat kepada Dia. Saudara, memang awal-awalnya saya merasa begitu ya, saudara. Ketika kok nggak ada yang perhatiin ya, kondisi seperti ini, aku kok kayak merasa sendiri gitu. Tapi saudara, ketika mata kita tuh mulai tertuju kepada Tuhan, hati kita mulai bersyukur kepada Tuhan, mulai tersenyum di dalam hadirat Tuhan, dan kita bisa berkata, Engkau Tuhan Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang betul-betul sayang kepadaku. Di situ saya baru mulai merasa, hari lepas hari hati saya mendapatkan ketenangan. Saudara, tanpa saya sadar, tiba-tiba ada orang WA, Pak Otu saya kirimin ini ya, Pak Otu saya kirimin ini ya. Ada si A, si B, si C, bahkan yang saya tidak sangka-sangka itu orang kok malah memberi sesuatu kepada saya. Ada yang beri makanan, bahkan saudara beri obat, beri vitamin. Bahkan salah satu saudara kita itu sengaja dia buat satu ramuan. Dan saya ingat, aduh ya ampun, ketika saya minum, saya percaya, saya ngerasain tuh, aduh Tuhan, ini buatan ini ramuan ini begitu nikmat buat saya. Dan saya percaya saya minum itu, saya sembuh dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang memberi dengan kasih, baik buah, baik makanan, baik ramuan, obat-obatan, apapun, saya percaya, ketika saya makan, saya bisa merasakan kasih Tuhan gitu. Nah di situ saudara, ketika hati kita mulai bersyukur, saya merasakan tiba-tiba berkat Tuhan itu dikirim lewat si A, si B, si C, si D. Itu sebabnya Tuhan mau mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudara, jangan sedih ketika nggak ada orang yang memperhatikan. Jangan marah, jangan kecewa. Ya justru itu sebetulnya dengan saudara marah, kecewa, sedih, imun saudara jadi tambah drop. Tapi ketika saudara mulai bisa bersyukur, tersenyum, mengucapkan terima kasih, ini kesempatan saudara semakin banyak merenungkan firman, mencari wajahnya. Saudara semakin banyak berjumpa dengan Dia dan perbuatan-perbuatan Tangan. Tuhan bilang, aku setia. Aku mengirimkan itu. Memang orang-orang itu yang kupilih, yang kutunjuk untuk hidupmu, untuk menolong kamu saat ini. Saudara bayangin nih, di tengah begitu ya, saya bisa merasakan ada orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup saya. Orang-orang yang seperti ini saudara jangan lupain loh. Orang yang mau berkorban, orang yang mondar-mandir beli obat. Saya kan nggak mungkin beli obat sendiri saudara, lagi sobat. Orang yang mau mondar-mandir beli, bahkan korbanin uangnya. Tuh, lu minum ini tuh, minum ini tuh. Oh, ada beberapa tipe saudara. Sebelum saya lanjutkan, benar-benar lucu nih.
Saya selama isoman ini saudara ya, kemarin itu saya melihat ada beberapa tipe orang. Ya, tipe-tipe yang pertama adalah ya tipe orang yang dia memberikan perhatian, saudara. Dia berupa WA, berupa telepon, tuh gimana keadaannya, apa dan sebagainya. Ya hanya sekedar menanya keadaan. Ya standar lah saudara. Ya ini semua kita memang sebagai tanda kepedulian kita lakukan itu. Ini baik dan bagus. Tapi ada juga tipe yang kedua saudara. Ini peduli, orangnya juga peduli. Tapi bikin pusing. Apa bikin pusingnya? Bikin pusingnya, tuh lo harus makan ini lo harus begini lo harus berjemur, lo harus begini. Saudara ya ampun, saya lagi begitu jadi mumat saudara. Lo makan ini bagus nih. Ya peduli sih. Tapi makanan pun dia nggak ngirim gitu. Cuman kasih tahu ini begini. Malah saya pusing saudara. Ya itu tipe yang kedua, peduli tapi bikin pusing. Ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga tuh peduli juga saudara. Tapi peduli ujungnya apa? Tuh, gue punya obat nih bagus. Lu makan obat ini deh tuh. Ini bagus buat lu, untuk lu cepat pulih. Saudara tahu, peduli, tapi tujuannya jualan. Saudara kalau begitu ya saudara, saya jadi berpikir, aduh ya ampun, obat tuh udah banyak banget gitu. Kalau suruh beli mah ogah lah. Dikasih aja sebetulnya udah cukup, nggak usah dikasih lagi. Saudara, tapi ini jualan saudara. Jadi ada orang-orang tuh dengan di tengah kondisi gini peduli tapi juga dia mendapatkan sesuatu. Tapi saya saran ya saudara ya, kalau saudara lihat ada saudara kita yang sakit, saudara jangan jualan. Tabur aja, beri kasih. Itu akan merupakan satu bentuk kepedulian kita. Ada lagi saudara, ya. Kita melihat ada lagi ya orang-orang tuh yang benar-benar kita lihat orang-orang yang penting dalam hidup kita. Tipe yang keempat ini adalah orang yang peduli, tapi tidak hanya kata-kata, tidak hanya bikin pusing, tidak hanya nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C, tapi dia peduli, dia tanya keadaan, dia kirim sesuatu. Itu bukti kepedulian. Tidak hanya kirim sesuatu, tidak hanya sekali, tapi konsisten sampai kita sembuh. Ini orang yang betul-betul merupakan orang yang penting dalam hidup kita. Saudara lihat, ini adalah teman, ini adalah sahabat yang sejati. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Dia bisa utus siapapun, orang-orang yang peduli dengan kita. Itu sebabnya saudara, orang-orang yang seperti inilah sebetulnya orang yang merupakan saudara di dalam kesusahan. Alkitab berkata di Amsal 17 ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Ini adalah saudara. Biasanya saudara ya, kalau orang-orang yang peduli seperti ini, dia beliin makanan, dia beliin obat, dia mondar-mandir ke apotek, obat ini habis, oh beli lagi, dia cari, bahkan di beberapa tempat tuh habis saudara obatnya. Tapi dia rela, dia mondar-mandir ke sini. Tujuannya apa? Supaya saya sembuh. Dan saudara, orang yang seperti ini gak pernah bisa saya lupakan. Saudara sahabat sejati. Ketika saudara sedang susah, orang itu ikut susah. Saudara, saya melihat banyak tipe orang yang seperti kepedulian orang itu berbeda-beda. Tapi saya belajar satu hal. Kepedulian yang Tuhan sesungguhnya yang Tuhan mau adalah di Amsal 17 ayat yang ke-17 ini. Yaitu di mana seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya berdoa sungguh saudara, kita semua menjadi sahabat di dalam kesukaran. Kalau ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, saudara tahu, munculkan kepedulian saudara. Tidak hanya kata-kata, tapi ada satu action yang saudara bisa lakukan bagi orang tersebut. Saat-saat ini saudara, banyak saudara-saudara kita yang sakit. Tidak hanya mungkin teman-teman di dalam gereja, tapi di saudara-saudara kita yang lain. Ini adalah kesempatan kita menjadi berkat buat mereka. Tunjukkan kasih saudara. Biarkan kasih itu semakin memancar dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus itu terbukti dalam hidup kita. Kita menjadi saluran berkat. Ada lagi tipe, ya saudara. Kalau ini benar-benar nggak peduli. Saya lagi sakit di telepon, saudara. Karena saya tahu nih orang yang saya kenal, saya tahu saya angkat. Gimana keadaannya pas segala bulan. Ya,
Ya saya puji Tuhan, saya sedang menuju kesembuhan. Sedang menuju kesembuhan. Saudara, ternyata ketika dia tahu sebetulnya kondisi seperti itu, dan dia bisa telepon lama benar. Saya udah ngeliat jam, aduh ini lama benar, aku butuh istirahat. Sampai akhirnya saya bilang, kita udah selesai dulu ya. Saya mau makan, saya bilang, saya mesti makan obat. Tanpa saya sadari, saudara, saya lihat rambut setengah jam lebih, saudara. Yang dibicarakan apa, saudara? Bicarakan tentang vaksin, bicarakan tentang bangsa Indonesia. Saya bilang, oke deh, thank you. Ya, nanti coba ya kita bisa bicarakan lagi, tapi saya mau makan, saat ini saya butuh untuk minum obat. Thank you ya buat perhatiannya, saya bilang. Saya bilang begitu, saudara. Akhirnya kita selesai. Ya jadi ada orang yang dia tahu kita ini dalam keadaan gak enak gitu, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan sakit, masih terus diajak ngobrol. Ada juga tipe yang lain, ya. Dia bilang, ada orang lagi gimana pesta, saya lagi isoman nih, saya bilang, oh ya, saya mau konseling, bisa nggak pesta? Iya, nanti aja ya, saya lagi isoman, saya lewat WA nggak apa-apa. Saudara, ada juga orang yang meskipun dia tahu kita sakit, tapi masih tetap butuh untuk konseling. Aku bilang, ya udah nggak apa-apa deh, lewat WA. Dibalas lewat WA. Ya nggak apa-apa sih. Ya saya bilang banyak hal, tipe-tipe yang selama saya isoman ini, saudara, selama saya sakit. Tapi banyak orang-orang yang saya temui dengan berbagai tipe orang. Dan yang terakhir, saudara, saya nggak tahu dia dapat orang ini dapat nomor saya itu dari mana, nggak tahu. Tiba-tiba tuh WA, dia cerita, ternyata orang ini sedang bergumul juga dalam kesakitan. Sedang bergumul dalam kesakitan, dan dia tuh minta bantuan. Ada juga, saudara. Ya inilah cerita ya, saudara ya. Dan saya melihat, saya belajar banyak hal dari banyak tipe orang yang ada. Saya sungguh berdoa, ya, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ya, yang terpenting adalah di Amsal 17 ayat yang 17. Bisakah kita menjadi seorang sahabat di dalam kesukaran? Saudara, kita belajar dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri nggak pernah tinggalkan kita dalam kehidupan kita, selama yang kita lakukan apapun. Saat enak gak enak, dia tetap setia menemani kita. Saudara, saya berdoa sungguh kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Ya, saudara, sebelum saya tutup, saya ingat satu cerita. Tahu nggak cerita apa? Tahu nggak tentang komedian namanya Charlie Chaplin? Itu seorang komedian zaman dulu, saudara. Mungkin papa mama saya ngerti Charlie Chaplin ya. Itu lucu. Kalau zaman saya tuh Mr. Bean ya, saudara. Tapi sebelumnya tuh ada Charlie Chaplin. Nah, satu kali Charlie Chaplin ini waktu dia masih kecil diajak ayahnya untuk nonton sirkus. Diajak ayahnya. Nah, ketika dia mau nonton, saudara, harus beli tiket ya, saudara. Nah, di situ dia ngantri. Dia ngantri tiket, dan di depannya dia ada satu keluarga, saudara. Bapak, ibu, sama 4 orang anak sedang ngantri tiket untuk nonton juga pertunjukan sirkus. Nah, satu kali ketika dia mulai mau beli karcis itu, seorang bapak ini yang di depan ayahnya Charlie Chaplin ini, dia merogoh kantongnya dan dia lihat, wah, uangku nggak cukup untuk nonton sirkus ini bersama keluarga. Nah, ayahnya Charlie Chaplin, dia peka, dia melihat, dia sebagai kepala keluarga melihat dia ngajak keluarga untuk nonton pertunjukan, kasihan. Akhirnya dia pura-pura untuk melempar uangnya di depan ayahnya sang bapak itu, saudara. Terus dilempar uangnya dia, dan dia tepuk pundak bapak. Pak, itu uangnya bapak jatuh tuh. Lah, bapak ini nengok belakang, terus sambil dikasih kode sama ayahnya Charlie Chaplin, dilirik gitu. Akhirnya diambil dan dia bisa beli tiketnya dengan cukup, saudara. Jadi keempat anaknya dan istrinya, mereka semua bisa nonton pertunjukan sirkus itu. Dan ayahnya selesai, ayahnya Charlie Chaplin ini ngeliat, dan dia beri tiket dan dia bisa senang dan ikut nonton pertunjukan itu. Ayahnya Charlie Chaplin, dia menengok ke Charlie Chaplin dan dia berkata, yuk kita pulang yuk. Charlie Chaplin di situ saat itu dia diam dan tertegun.
Dan dia bilang, Charlie Chaplin ini cerita, aku menonton satu pertunjukan yang lebih hebat dari pertunjukan sirkus. Aku belum pernah seumur hidupku, ini adalah pertunjukan terhebat yang aku lihat yang dilakukan oleh ayahku. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ayahnya dan Charlie Chaplin ini rela tidak nonton pertunjukan sirkus, dan uang tiketnya dia rela diberikan kepada bapak dan seluruh keluarga itu untuk dia bisa menikmati. Tapi ada sesuatu yang berharga yang Charlie Chaplin bisa dapati. Apa? Yaitu adalah bagaimana ayah ini memberikan teladan untuk membuat orang lain bisa menikmati sesuatu, sementara dianya harus kembali pulang. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan bagaimana kita ini bisa mempermuliakan Tuhan lewat apa yang kita punya dan kita bisa. Mungkin saat ini kita belum bisa menikmati sesuatu yang indah, tapi selama kita bisa menjadi berkat buat orang lain, saya berdoa sungguh kita ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya satu kali kelak Tuhan akan memberkati saudara, dan Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa, sehingga orang-orang bisa melihat di sekeliling kita bahwa sungguh anak Tuhan adalah anak yang berbeda. Saudara, di masa-masa kini sekali lagi bukan masa-masa yang enak, tapi percayalah kita akan melewati masa-masa ini. Asal saudara tetap kuat, saudara tetap percaya. Saudara, saat ini kalau saudara sudah mulai jauh dari Tuhan, mungkin saudara mulai undur dari Tuhan, mata saudara dan hati saudara tidak lagi fokus kepada Tuhan. Saya pengen mengajak saudara pada pagi hari untuk melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Sebab ketika kita melihat satu keadaan, saudara akan terus terfokus kepada keadaan saudara. Ketika saudara melihat orang lain, saudara akan fokus terus kepada orang lain. Saudara lupa ada satu pribadi yang sedang memperhatikan saudara terhadap apa-apa saja yang saudara lakukan. Itu saudara sebabnya pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Dekatkan hati saudara kepada Tuhan. Kalau saat ini juga mungkin saat saudara mendengarkan firman ini, saudara belum kenal siapa itu Tuhan, belum kenal siapa itu Yesus. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara, Yesus adalah pribadi yang mau mati buat saudara, pribadi yang mau berkorban buat saudara. Itu sebabnya kalau pagi hari ini saudara mendengarkan firman ini, dia pribadi yang sangat peduli pada saudara. Di tengah banyak orang tidak peduli, tapi dia peduli. Dan saat ini saudara, saya ingin memberitakan kabar baik kepada saudara. Saudara harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan dia masuk dalam hati saudara, memerintah dalam hidup. Izinkan dia menjadi sahabat dalam hidup, sahabat sejati, di mana tidak hanya dalam keadaan senang dia berada bersamamu, tapi dalam keadaan susah dia akan tetap berada bersamamu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Saya mengalami banyak hal saudara, banyak hal yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya pikirkan, itu Tuhan sediakan dalam hidup saya. Tuhan bisa berkati. Kalau saya cerita saudara terlalu panjang berkat Tuhan yang saya alami, tapi yang saya percaya dan saya tahu sampai detik ini, dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Kalau saudara merasa sendiri, saudara, ada Tuhan bersama dengan saudara. Dia melihat saudara, dia peduli kepada saudara. Saya mau tuntun kepada saudara, kalau saudara ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saat ini saudara sedang mengalami tantangan juga dalam kesehatan, saya juga mau berdoa buat saudara. Saya percaya Tuhan yang menyembuhkan saya, Tuhan yang menolong kita semua. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menolong saudara. Pada pagi hari ini saudara, sebelum saya selesai, izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tanganmu di dada seperti ini. Nanti saya akan berdoa. Kalau saudara sedang sakit saat ini, sedang mengalami tantangan kesehatan, taruh tangan saudara juga di tempat yang sakit. Kalau saat ini saudara sedang sakit, mungkin menderita COVID, sedang isolasi mandiri, saudara juga bisa taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Amin saudara. Kita siap berdoa ya saudara. Fokuskan hati pikiran saudara kepada Tuhan, dan izinkan saat ini rohnya bekerja di dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, pertama dan terutama mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sadar mereka jauh daripada-Mu, dan mereka mau datang kepadamu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa, biar mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Kau nyatakan kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, turunkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu turun dalam hidup anak. Biar anugerah-Mu turun dalam hidup anak. Dan saat ini saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara ingin kembali kepada Dia, saudara bisa ikuti doa saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku datang kepadamu. Aku menyadari bahwa aku orang berdosa. Aku butuh Engkau, Tuhan. Saat ini Tuhan, aku menyadari aku orang yang tidak layak menerima pengampunan. Tapi karena aku percaya Kau Tuhan yang sangat baik, Engkau peduli dengan aku. Saat ini Tuhan, ampuni aku, masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku, memerintah dalam hidupku. Mulai hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya, aku milik-Mu, aku milik-Mu, hidupku milik-Mu, tubuhku milik-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, pakai hidupku dalam nama Yesus. Amin, saudara. Saya percaya saat ini saudara sudah dipakai Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan sudah ada di dalam hati saudara. Dan saat ini saudara yang sakit, saudara juga masih taruh tangan saudara di dada. Dan saat ini saya mau berdoa buat segala sakit saudara. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit apapun juga, kelemahan tubuh dalam hidup anakmu yang sedang nonton acara ini, sedang mendengarkan firman. Dan saat ini Tuhan, kami percaya segala sakit penyakit di dalam tubuh, apapun juga, sakit COVID, sakit cancer, sakit batuk, sakit apapun, baik sakit yang berat maupun sakit yang ringan, kami percaya Engkau Allah dengan kuasa-Mu yang ajaib, Kau sanggup menyembuhkan. Oleh saat itu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, firman-Mu berkata, aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit sembuh. Sembuh dalam hidup. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami merasakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau sangat amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu juga. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Kau terus menerjemahkan. Hamba-Mu tidak bisa berkata-kata dalam bahasa yang indah, tapi hamba percaya Roh Kudus, Kau yang menerjemahkan, Kau yang menyempurnakan setiap kebenaran firman. Terima kasih buat hari ini, di pagi yang luar biasa. Kami terima mujizat, kami terima kesehatan, kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-Mu. Kami juga ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau dengan apapun yang bisa kami lakukan. Saat ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup anak-anak. Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap persembahan anak-anak-Mu, baik berupa uang, baik itu berupa kerinduan, hati yang mengasihi Engkau, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka. Kiranya Kau terima setiap persembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, saya sharing kepada saudara dengan satu tujuan. Saudara melihat kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan mengalir dalam hidup. Gak usah pikirkan sesuatu yang terlalu besar, saudara. Pikirkanlah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah tinggalkan diri. Dia tetap Tuhan yang setia. Amin, saudara. Terima kasih atas doa-doa saudara. Ya, sampai saat ini saya sudah sehat. Ya, masih ada sedikit batuk aja. Ya, tapi ketika dites sebetulnya nggak apa-apa. Ini hanya efeknya aja. Tapi nanti lama-lama juga sembuh sendiri. Tapi saya udah dites secara antigen, saya udah negatif. PCR lagi juga saya tes negatif, saudara. Terima kasih sekali lagi atas doa-doanya. Terima kasih juga atas kepedulian saudara.
saudara yang memberi, saudara yang menabur, saudara yang begitu peduli sampai repot bahkan memberikan. Ya, saya nggak bisa bilang banyak hal, tapi saya cuma mau bilang terima kasih banyak atas kasih dan atensi saudara buat kami semua sekeluarga. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam segala hal. Oh iya saudara, sebelum selesai, saya ingin mengingatkan kembali, kita gereja Tuhan harus terus menjadi berkat ya saudara. Tetap jangan lupa pakai masker. Sekarang double saudara maskernya. Ya, sekaligus saya contohkan ya saudara. Saya punya 2 masker saudara. Ya, jadi saya pakai masker sekarang 2. Yang pertama masker medis saudara ya. Masker medis saya pakai. Dan ini juga masker kain yang kita buat. Meskipun ini tidak tembus, tapi ini pun saya pakai jadi double saudara. Ya, jadi kita pakai double begini. Ya, saya berharap saudara semua juga tetap menggunakan masker ya, dimanapun ya, kecuali di rumah ya nggak apa-apa ya saudara, karena saudara sendiri yang menikmatinya. Tapi kalau di luar, saudara termasuk juga lagi olahraga mungkin di lapangan, tetap pakai masker saran saya ya, supaya apa? Kita juga terjaga. Mari kita putuskan mata rantai COVID yang ada di Indonesia ini. Saudara sekali lagi yang belum vaksin, saran saya vaksin segera saudara ya, kita tuntaskan, kita bantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID ini. Tuhan berkati saudara ya. Saudara, kita selesai. Minggu depan kita masih ibadah online. Saya juga akan sampaikan sesuatu. Ada satu firman juga yang masih Tuhan taruh di dalam hati saya untuk memberkati saudara. Ya, oke saudara, sekian dulu ya dari saya. Tuhan memberkati kita semua.